Bab 44. Kedatangan bencana. Kamu, siapa kamu? Itu benar-benar menghancurkan Liu Mang dari ketakutan. Dia terus mundur, tetapi dia sudah berada di sudut dinding dan tidak ada lagi jalan mundur. Wus! Chu Feng diam saja dan langsung menyerang. Tangannya seperti cakar Raja Wali. Itu langsung turun di bagian bawah Liu Mang dan meraih pangkal paha Liu Mang. Berbicara, berapa banyak gadis yang kamu buang dengan benda ini di sini? Chu Feng tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya sangat aneh. Sebelum Liu Mang bisa bereaksi, dia melihat Chu Feng tersenyum. Dia bahkan berpikir bahwa kesempatannya datang dan dia langsung mengubah sikapnya dan berteriak keras. Kenapa kamu menanyakan ini? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Jika kau menyentuhku maka aku akan membuatmu terbunuh. Petik 2. Aku tidak melakukan apa-apa tapi hanya mulai hari ini. Mungkin kamu dapat merefleksikan gadis-gadis yang telah kamu hancurkan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, tangan Chu Feng tiba-tiba mengepal. Chu Feng berhenti. Tepat pada saat itu, Su Mei bergegas masuk. Dia melihat gerakan Chu Feng dan berteriak padanya untuk berhenti. Tapi sudah terlambat. Dua suara udara yang keluar terdengar dan darah berceceran di mana-mana dari tangan Chu Feng. Liu Mang itu melolong seperti babi yang sekarat. Kedua tangannya menutupi area itu saat dia berguling-guling di tanah. Tetapi rasa sakit itu tak tertahankan dan dia dengan cepat pingsan. Chu Feng, kamu telah menimbulkan bencana. Melihat pemandangan itu, bahkan Su Mei tidak bisa tetap tenang. Bencana. Dia berani menyentuh keluarga aku, jadi dialah yang menggerakkan bencana. Petik 2. Dia seharusnya beruntung karena dia tidak menyentuh Chu Yue atau aku tidak hanya akan merusak alat kelaminnya. Aku akan mengambil hidupnya. Chu Feng dengan dingin mendengus dan dengan cepat berjalan menuju Chu Yue dan Chu Sue. Di bawah, ketika Chu Feng melepaskan ikatan Chu Yue dan Chu Sue, keduanya melemparkan diri mereka ke pelukan Chu Feng dan terisak tanpa suara. Jika Chu Feng tidak datang dengan cepat, kemurnian dari keduanya benar-benar akan hancur oleh Liu Mang. Setelah itu, Chu Feng pergi bersama keluarga Chu. Peristiwa itu langsung menggerakkan pelataran dalam. Kerumunan yang berkumpul di sekitar aliansi Liu juga semakin besar. Semua orang tahu seorang pria muda berperang melawan 100 anggota aliansi Liu dan menginjak-injak aliansi Liu, yang tidak melakukan apapun kecuali kejahatan, sendirian. Pemuda itu bernama Chu Feng. Semua orang juga tahu bahwa nama Chu Feng akan tersebar di seluruh pengadilan bagian dalam. Tapi, orang tidak tahu apakah Chu Feng bisa hidup besok atau tidak. Chu Feng tidak hanya membasmi aliansi Liu, ia bahkan mematahkan Liu Mang dan memotong garis keluarga Liu. Menghadapi hal semacam itu, seperti kakek Liu Mang, bagaimana dia bisa melihat ke samping dan tidak peduli? Kedatangan bencana ditakdirkan untuk Chu Feng. Memang, setelah Liu Mang terbuang sia-sia, kediaman tempat Chu Feng dikelilingi oleh orang-orang. Tapi, itu bukan murid yang sederhana. Mereka adalah penatua pelataran inti. Mereka semua adalah ahli dari ranah asal dan mereka adalah orang-orang dari Departemen Hukuman. Menghadapi tua-tua itu, Chu Feng tidak memiliki kekuatan untuk melawan sehingga dia hanya bisa dengan patuh membiarkan mereka membawanya pergi. Jadi, Chu Feng sudah selesai. Liu Chengen itu pasti akan mengambil nyawa Chu Feng. Petik 2. Sayang sekali. Seorang jenius seperti dia harus memiliki masa depan yang bagus ketika dia memasuki pengadilan dalam. Tetapi dia memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Petik 2. Saat itu,
ada banyak orang berkumpul di luar kediaman Chu Feng. Orang-orang itu membuntuti Chu Feng dan mengikutinya. Setelah melihat Chu Feng dibawa pergi oleh Departemen Hukuman, semua orang merasa kasihan pada Chu Feng. Tapi, mereka tidak memperhatikan Su Mei yang masih ada di dekatnya. Saat para tetua muncul, dia berbalik dan pergi. Ada banyak tempat di mana para penatua mengelola. Selain gedung keterampilan bela diri, Departemen Hukuman, lokasi pemilihan misi, ada juga tempat yang sangat penting. Itu adalah bangunan tua-tua. Di gedung penatua, ada ribuan penatua di sana dan itu adalah area di mana para penatua paling banyak berkumpul. Su Rou adalah manajer di sana. Apa? Kamu bilang Chu Feng menghancurkan alat kelamin Liu Mang? Di aula tertentu di gedung tetua, setelah mendengarkan narasi Su Mei, wajah cantik Su Rou dipenuhi dengan keterkejutan. Betul. Kamu perlu membantu Chu Feng atau dia tidak akan berada dalam situasi yang baik. Su Mei memohon dan berkata, tidak dalam situasi yang baik, dengan metode Liu Chengen, bisa membiarkannya mati bahagia sudah menjadi keberuntungan. Petik 2. Chu Feng terlalu gegabah. Aku tidak bisa membantunya. Su Rou menghela nafas dan berkata dengan menyesal. Apakah kamu hanya akan menonton sebagai jenius seperti Chu Feng terbunuh seperti itu? Kamu tahu berapa banyak manfaat yang akan didapat keluarga Su kita jika kita bisa mengikatnya? Su Mei agak panik. Chu Feng memang jenius, dan jika dia berkembang dengan baik dia memang akan membantu keluarga Su kami. Tapi dia masih tidak layak bagiku untuk bersikap bermusuhan terhadap Liu Chengen. Su Rou menggelengkan kepalanya. Tapi dia adalah orang yang memiliki kekuatan roh. Berapa lama keluarga Su kami mencari orang seperti dia? Apakah dia masih tidak layak bagi kamu untuk membantunya? Su Mei berkata dengan emosional. Apa katamu? Katakan lagi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Su Rou langsung berubah sangat. Aku bilang apakah dia masih tidak layak untukmu membantunya? Tidak. Kalimat sebelumnya. Dia adalah orang yang memiliki kekuatan roh. Saudara, apakah itu benar? Chu Feng memiliki kekuatan roh? Bagaimana kamu tahu? Pada saat itu, Su Rou dengan gembira meraih bahu Su Mei dan dengan keras bertanya. Aku pribadi melihatnya. Apakah kamu tidak tahu tentang hal itu? Su Mei terpana dengan perubahan mendadak Su Rou. Kamu melihatnya? Kapan kamu melihatnya? Petik 2. Melihat bahwa Su Rou benar-benar tidak tahu bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh, Su Mei menceritakan semuanya secara rinci yang terjadi dalam perburuan obat spiritual kepada Su Rou. Jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, maka Chu Feng ini benar-benar tampaknya memiliki kekuatan roh. Su Rou perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah dada itu yang patut dibanggakan bangkit dan turun sekali, dia dengan tenang berkata, Chu Feng ini harus diselamatkan. Departemen Hukuman adalah daerah yang menghukum para murid yang melakukan kesalahan dan juga daerah yang memenjarakan para penjahat. Orang-orang yang terkunci di sini belum tentu semua orang dari aliansi Naga Azure. Tetapi mereka yang dikurung di sini tidak bisa lepas dari rasa sakit hukuman. Pada saat itu, di penjara besi di daerah paling ketat di Departemen Hukuman, kedua tangan Chu Feng dikunci oleh rantai besi dan dia digantung di udara. Di depannya ada selusin orang tua. Kepala mereka adalah seorang pria tua yang memiliki rambut putih dan janggut. Alis seperti pedang pria tua itu terbalik dan janggutnya meledak. Dengan satu lirikan, seseorang dapat mengatakan bahwa dia adalah karakter yang galak. Dia adalah manajer Departemen Hukuman, kakek Liu Mang, Liu Chengen.
Pada saat itu, Liu Chengen memejamkan kedua matanya. Dia bertanya dengan suara berat, "Bisakah luka Manger disembuhkan?" "Tuan, luka Tuan Muda Mang sudah stabil, tapi aku khawatir bagian itu tidak bisa dipulihkan." Sampah. Tiba-tiba Liu Chengen berdiri dan kursi yang didudukinya langsung bergetar dan hancur. Dia menunjuk ke sesepuh yang berada di sebelahnya dan berkata, "Tidak peduli berapapun harganya, cedera Manger harus disembuhkan." "Ya, aku akan melakukan yang terbaik." Penatua itu terus mundur ketakutan, lalu dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, Liu Chengen akhirnya melemparkan tatapan dendamnya ke arah Chu Feng dan dengan keras berkata, "Potong alat kelamin bocah ini, gali matanya, potong telinganya, hidungnya, lidahnya dan potong 4 anggota tubuhnya." "Ya Pak." Sama seperti kata-kata Liu Chengen jatuh, para penatua di belakangnya memegang segala macam peralatan dan perlahan berjalan menuju Chu Feng. Ekspresi seram digantung di wajah mereka seolah-olah mereka akan memotong Chu Feng menjadi 8 bagian. Pada kenyataannya, mereka memang bersiap untuk melakukan itu. Gemuruh. Tepat pada waktu itu, pintu besi tebal penjara besi hancur. Pada saat yang sama, sosok cantik juga muncul di depan pintu. 45. The Tyrannic Surou. Surou mengenakan gaun putih saat itu juga. Dengan pakaian itu dan wajahnya yang seperti rubah, itu jelas berbeda dari orang banyak dan ada jenis cara yang tampak berbeda dari konvensi. Tetapi, ketika Surou muncul, ekspresi para tetua menjadi lebih serius. Penjara besi sudah dijaga ketat. Selain orang-orang dari Departemen Hukuman, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Tindakan Surou saat ini sama seperti menerobos masuk. "Tetua Surou, sekarang ini tamu yang jarang. Aku ingin tahu bisnis apa yang kamu miliki di Departemen Hukuman aku?" Petik 2. Meskipun Surou tiba dengan niat buruk, setelah memikirkan latar belakang orang ini, bahkan Liu Chengen harus tersenyum sambil menghadapnya. "Hanya masalah kecil yang kuharap bisa kamu bantu." Senyum menawan Surou memiliki ribuan jenis rahmat dan bahkan orang-orang tua merasa sulit untuk mengelolanya. "Jika ada sesuatu, tolong katakan begitu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu." Liu Chengen tersenyum dan berkata, "Aku ingin membawa Chu Feng ini." Surou ringan tersenyum dan berkata, dengan kata-kata itu, tidak hanya orang lain, bahkan Liu Chengen yang penuh senyum pun memiliki perubahan ekspresi yang besar. "Surou, lelucon apa ini? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Chu Feng?" Sikap Liu Chengen menjadi serius. "Tidak peduli apa yang dia lakukan, hari ini, aku akan membawanya pergi." Surou juga menyingkirkan senyumnya. "Itu tidak akan berhasil. Aku akan mengatakan ini sekarang. Bahkan jika Tuhan datang, jangan berpikir untuk membawa Chu Feng pergi. Temui dia." Liu Chengen melambaikan lengan bajunya yang besar, berbalik dan tidak memperhatikan Surou lagi. "Tetua Surou, tolong." Melihat itu, beberapa tetua dengan paksa tersenyum dan berjalan menuju Surou, ingin membawanya pergi. Tetapi bahkan sebelum semakin dekat, tekanan tak berbentuk keluar dari tubuh Surou. Tekanan itu kuat dan berputar seperti pusaran air. Seketika, itu memenuhi seluruh penjara besi. Hampir pada saat yang sama, ketika tekanan dipancarkan, selusin lebih tua jatuh di tanah dan seteguk darah menyembur keluar dari mulut mereka. Hanya Liu Chengen yang bisa terus berdiri. Saat itu juga, di sekitar Surou, angin puyuh berputar dan rambut hitam legam itu terbang ke atas dan ke bawah.
Gaun panjang putih salju itu bergoyang ke kiri dan ke kanan seolah-olah peri sedang mendarat. Tapi, tatapannya dingin sedingin es. Aku juga akan mengatakan ini sekarang. Kamu akan melepaskan Chu Feng apakah kamu mau atau tidak? Su Rou, jangan memaksakan keberuntunganmu. Melihat itu, Liu Chengen juga menjadi marah. Tekanan kuat yang sama meledak dan menelan penjara besi. Gemuruh-gemuruh. Pada saat itu, Chu Feng bisa mendengar gemuruh indik telinga yang datang dari segala arah. Dia juga bisa melihat bahwa penjara besi kokoh itu bergetar keras seolah tidak mampu menahan tekanan yang datang dari mereka berdua. Di bawah tekanan, bahkan para tetua kerajaan asal di tanah memeluk kepala mereka sambil berteriak karena sulit untuk bertahan. Tapi Chu Feng baik-baik saja. Ada aura hangat di sekelilingnya yang membelanya melawan yang kuat. Jelas bahwa tekanan Su Rou melindunginya. Liu Chengen, tidak seperti aku memandang rendahmu, tetapi kamu masih tidak cocok untuk menentangku. Tiba-tiba, Su Rou melangkah maju sekali. Tepat saat kakinya menyentuh tanah, retakan dalam perlahan menjalar seperti ular yang bergerak. Itu dengan cepat melonjak maju ke tanah dan menuju Liu Chengen. Ledakan. Ketika celah itu tiba di depan Liu Chengen, dia langsung terbang dan menabrak dinding besi dengan keras. Saat dia mendarat, mulutnya terbuka dan seteguk darah tuanya menyembur keluar. Kamu benar-benar mencapai tahap ini. Dengan kekuatan itu, mengapa kamu masih tinggal di pelataran dalam sebagai tetua? Liu Chengen menatap Su Rou dengan mata kosong karena ketakutan karena kekuatan Su Rou jauh melebihi imajinasinya. Ada hal-hal yang tidak boleh ditanyakan. Su Rou dengan jijik menatap Liu Chengen sekilas dan melambaikan tangannya ke udara. Dengan beberapa poni dan dentang, rantai besi Chu Feng di tangannya terputus. Dengan itu, Chu Feng juga mendapatkan kembali kebebasannya dan secara stabil mendarat di lantai. Meskipun Chu Feng tidak tahu mengapa Su Rou datang dan menyelamatkannya, dia masih dengan cepat berlari di sebelahnya. Dia tahu pada saat ini dan instan, hanya berada di sebelah orang ini dia akan berada di posisi paling aman. Chu Feng melihat celah di tanah dan tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Seluruh penjara besi diciptakan dengan besi tebal dan tebal. Untuk dapat membuat celah dengan satu langkah di atas besi ini, itu menunjukkan betapa kuatnya kekuatan Su Rou. Chu Feng tidak terlalu terluka dan Su Rou juga tersenyum manis pada Chu Feng. Dia meraih tangan Chu Feng dan menariknya keluar. Melihat dari dekat, Chu Feng menemukan bahwa Su Rou cukup cantik. Meskipun wajah Su Mei tidak lebih buruk dari wajah Su Rou, dia masih agak muda dan dia masih sedikit kurang matang. Tapi Su Rou berbeda. Dia tidak memilikinya dan seluruh tubuhnya memancarkan pesona dewasa itu. Bahkan aroma tubuhnya sangat mempesona. Tapi seperti Chu Feng tenggelam dalam aroma yang menarik itu, Su Rou tiba-tiba berhenti, menoleh ke belakang, dan berkata dengan nada yang sangat dingin kepada Liu Chengen. Bahkan tidak berpikir tentang menyerang Chu Feng secara tersembunyi atau membahayakan keluarga Chu-nya. Atau yang lain, itu tidak akan semudah cucu kamu terluka. Aku akan menghapus seluruh keluarga Liu kamu dari provinsi Azure. Petik 2. Su Rou, jangan desak aku. Jika kamu menekan aku melewati titik, tidak ada yang akan mendapat manfaat dari ini. Liu Chengen berteriak dengan marah. Oh, jika kamu merasa bisa, kamu dapat melanjutkan dan mencoba. Aku akan menemanimu kapan saja. Su Rou tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya sangat dingin.
Dia tidak berbicara lagi dengan Liu Chengen dan berjalan keluar dari penjara besi bersama Chu Feng. Setelah Su Rou berjalan keluar, Liu Chengen seperti bola yang tidak memiliki udara dan lemah terlatih-tatih di tanah dengan ekspresi kosong. Setelah beberapa saat, dia dengan pahit tersenyum dan air mata tuanya mulai jatuh. Dia tahu bahwa dia hanya melebih-lebihkan sekarang karena membandingkan latar belakang keluarga Liu dan keluarga Su, itu benar-benar seperti penyihir kecil terhadap yang hebat. Bahkan tidak layak disebut. Hari ini, dia hanya bisa menelan nafasnya yang tidak menyenangkan ke perutnya. Dia ditakdirkan untuk tidak memiliki peluang lagi karena dia tidak ingin seluruh keluarganya dimusnahkan. Di aula di gedung tetua, Su Rou sibuk membuat teh. Chu Feng sedang duduk di bangku dengan satu kaki di atas yang lain ketika dia secara tersembunyi menatap puncak kembar Su yang berkembang dengan baik dan pantatnya yang halus dan bundar. Melihat ke bawah gaun dan mendarat di kaki putih, panjang dan indah yang bersalju itu, gelombang api jahat tidak bisa membantu tetapi dibuat di bawah perutnya. Hehe, ini cukup wanita itu. Chu Feng diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Orang yang bisa menikmati tubuh yang begitu indah akan memiliki keberuntungan yang langka. Dengan sosok pedas, jika mungkin untuk telanjang dan mengungkapkan kulit putih salju yang sempurna, Chu Feng hanya perlu memikirkannya untuk merasa beruntung. Tetapi dia hanya bisa berpikir karena dia tahu bahwa Su Rou bukan orang yang sederhana. Belum lagi bahwa dia adalah dewi di hati murid-murid pelataran dalam yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan murid inti dan tetua menyatakan perasaan mereka kepada Su Rou sementara dengan gila mengejarnya. Tetapi sampai hari ini, tidak ada yang menangkapnya. Jadi, wanita ini bukanlah orang yang akan menyerah dan dinikmati oleh orang normal. Bab 46. Memasuki aliansi sayap. Di sini, minum secangkir teh untuk menjaga ketakutan. Su Rou memberikan secangkir teh berbau baik untuk Chu Feng. Terima kasih tetua Su Rou, aku memang cukup haus. Chu Feng menerima teh dan menuangkan semuanya ke mulutnya. Dia bahkan berharap lebih ketika dia bertanya, apakah kamu punya lagi? Ya. Su Rou terus-menerus menuangkan beberapa cangkir lagi untuk Chu Feng dan dia selalu menyelesaikannya dengan satu tegukan. Setelah menghabiskan seluruh pot teh, dia menyeka mulutnya dengan puas. Sementara dia menyeka mulutnya, dia bahkan bersendawa. Melihat Chu Feng bertindak seperti itu, Su Rou terkejut, bagaimana orang ini bahkan takut? Dia jelas hanya haus. Petik 2. Memikirkan bahwa seorang pria muda pada usia seperti itu akan sangat berani menghadapi situasi yang mengancam seperti itu, keberanian, wawasan, dan kebijaksanaan semacam itu benar-benar membuatnya melihatnya dalam cahaya lain. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa dia menyelamatkan orang yang tepat hari ini. Tetua Su Rou, terima kasih atas bantuan kamu hari ini. Atau kalau tidak, aku takut bahwa kehidupan kecil aku benar-benar akan berakhir. Chu Feng berdiri dan dengan tulus berterima kasih. Tapi, dia juga menebak bahwa Su Rou menyelamatkannya karena dia ingin mengikatnya. Tapi, bagaimanapun juga, dia memang menyelamatkannya. Jika dia tidak mengucapkan terima kasih, maka itu hanya akan menipu dirinya sendiri. Tidak perlu terima kasih. Dalam situasi ini, Liu Mang melakukan kesalahan terlebih dahulu dan sebagai tetua di sekolah Azure Dragon, itu normal bagi aku untuk melindungi kamu. Bagaimanapun, kamu masih murid yang langka dan luar biasa. Petik 2. Su Rou manis tersenyum, dan setelah itu dia mengulurkan tangannya ke arah Chu Feng,
karena kamu sudah tahu 3 gaya guntur kemudian menyerahkannya kembali. Keterampilan bela diri seperti itu tidak dapat menyebar di luar. Petik 2. Tetua Surou, aku akan jujur. Dalam 3 gaya guntur, aku hanya bisa menggunakan 2 dari mereka dan aku belum mengerti yang ketiga. Chu Feng mengeluarkan 3 gaya guntur, tetapi dia agak enggan berpisah dengannya. Surou mengambil 3 gaya guntur, lalu tersenyum dan berkata kepada Chu Feng, aku tidak akan menyembunyikan ini. Selain pendiri sekolah ini, tidak ada yang benar-benar memahami gaya ketiga. Jadi jika kamu menguasai 2 yang pertama maka tidak apa-apa. Petik 2. Oh, mendengar kata-kata Surou, Chu Feng secara tersembunyi bahagia. Karena samar-samar, dia merasa ada beberapa poin penting dalam gaya ketiga yang belum sepenuhnya dia pahami. Tapi Chu Feng juga merasa bahwa suatu hari dia benar-benar bisa memahaminya. Pada saat itu, bukankah dia satu-satunya orang yang tahu gaya ketiga selain Azure Dragon Founder? Setelah itu, Surou mengobrol sedikit dengan Chu Feng. Tetapi itu hanya kekhawatiran seorang tetua terhadap seorang murid dan dia tidak menyebutkan apapun tentang penalian Chu Feng. Setelah meninggalkan gedung tetua, Chu Feng memiliki penilaian di dalam hatinya. Meskipun Surou tampak jauh lebih lembut daripada Su Mei, pemikirannya jauh lebih dalam daripada Su Mei. Oi, kamu akhirnya keluar. Sama seperti Chu Feng berjalan keluar dari pintu besar bangunan tetua, dia mendengar suara yang manis. Melihat ke atas, dia melihat sosok seperti kupu-kupu mendekatinya. Itu adalah adik perempuan Surou, Su Mei. Terima kasih untukmu kali ini. Chu Feng tersenyum. Dia tahu alasan mengapa Surou membantunya kemungkinan besar karena gadis ini. Setidaknya dia yang memberitahu Surou. Oh, aku tidak tahu, tetapi kamu sepertinya masih punya hati. Tetapi, jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, kamu tidak bisa menggunakan mulut kamu saja? Bukankah seharusnya kamu mengungkapkannya dengan lebih materialistis? Petik 2. Kamu ingin aku menciummu, meninggalkan. Kamu ingin aku memelukmu, pergi sekarang juga. Baik, aku akan mengambil defisit dan aku akan menikahi kamu. Langsung pergi sekarang. Wajah kecil Su Mei memerah karena marah. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng tidak tahu malu, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia tidak tahu malu. Jadi, dia tidak memperhatikannya lagi dan berbalik untuk pergi. Melihat Su Mei cemberut dan pergi, Chu Feng tertawa. Meskipun dia tidak berani menggoda Surou, dia berani menggoda gadis kecil ini. Tapi setelah sedikit tawa, Chu Feng masih menyusul dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau aku bergabung dengan Wings Alliance? Benarkah? Mendengar kata-kata itu, Su Mei langsung berhenti berjalan. Sepasang mata mengkilap menatap Chu Feng sambil berkedip-kedip. Tentu saja, aku berutang budi padamu yang akan kukembalikan cepat atau lambat. Ini tidak dihitung sebagai pembayaran kamu, itu hanya untuk memenuhi keinginan kecil kamu. Petik 2. Kata-kata Chu Feng datang dari hatinya. Meskipun Su Mei melihat potensinya, saat ini, dia bukan apa-apa. Jika bukan karena mereka menyelamatkannya, ia bahkan tidak akan memiliki nyawanya. Seseorang harus tahu bantuan dan mengembalikannya. Chu Feng adalah orang seperti itu. Pada awalnya, ketika dia menolak Dragon dan Tiger bersaudara, dia khawatir akan mengungkapkan hadiah bawaannya, tetapi sekarang sudah terbuka. Dia menolak hari ini karena dia tidak suka bagaimana Su Mei mengancamnya. Tapi, sekarang, dengan kekuatannya,
dia masih tidak memiliki cara untuk melindungi Chu Yue dan keluarganya di pengadilan dalam. Jadi, dia merasa bahwa memasuki aliansi sayap sekarang memiliki ratusan manfaat dan tidak ada salahnya. Ini akan sangat membantu perkembangan keluarga Chu-nya juga. Juga, sangat samar, Chu Feng bisa merasakan bahwa latar belakang Su Mei dan Su Rou tidak sederhana dan yang disebut keluarga Su tidak akan sederhana juga. Sebuah keluarga yang memiliki teknik misterius sama sekali tidak akan menjadi kekuatan normal. Setidaknya akan sebanding dengan sekolah Azure Dragon. Jadi, dia merasa bahwa alasan mengapa Su Rou dan Su Mei pergi ke sekolah Azure Dragon adalah untuk menemukan seseorang yang memiliki kekuatan di mana mereka dapat mengikat mereka ke keluarga mereka sendiri. Sama seperti itu Liu Chengen yang bertanya pada Su Rou, mengapa dia tinggal di pelataran dalam ketika dia memiliki kekuatan semacam itu? Mengapa tidak menjadi tetua inti? Itu karena murid inti tidak akan dengan mudah diikat oleh orang lain. Tetapi, sebagian besar murid pelataran dalam adalah orang-orang baru. Mereka mudah menarik dan bahkan lebih mudah untuk diikat. Pada akhirnya, para suster itu mengembangkan kekuatan keluarga mereka. Chu Feng juga memutuskan untuk bergabung dengan keluarga mereka. TN, Clan, may have been a better word of choice here, but I just kept it as family for consistency. Jadi kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Mendengar itu Chu Feng benar-benar setuju. Su Mei tersenyum manis dan berkata kepada Chu Feng, kebetulan ada misi untuk aliansi sayap kita besok. Kamu bergabung juga. Petik 2. Misi. Misi apa yang membutuhkan begitu banyak orang untuk berpartisipasi? Petik 2. Chu Feng menyatakan kebingungan. Melihat kualitas anggota Wings Alliance, mereka semua memiliki kekuatan untuk menyelesaikan misi tingkat kesulitan tinggi sendirian. Mengapa mereka membutuhkannya untuk bergabung juga? Kamu pikir itu akan menjadi misi sampah seperti yang ada di lokasi pemilihan misi? Aku akan memberitahumu ini. Wings Alliance tidak akan pernah melakukan misi itu. Misi yang kami lakukan tidak lebih mudah daripada misi yang dilakukan para murid inti sehingga kamu lebih baik mempersiapkan diri. Petik 2. Juga, hadiah untuk misi ini juga sangat murah hati. Itu karena tidak ada yang memberikan misi kepada kita. Itu adalah bahwa kita mengambil semuanya dari misi. Kata Su Mei serius. Mengutuk, kami tidak melakukan perampokan kelompok, kan? Chu Feng tersenyum dan berkata, idiot, besok siang, datang ke sini dan temukan aku. Juga, jangan mengenakan pakaian sekolah Azure Dragon. Petik 2. Su Mei memberikan slip kertas dan lencana untuk Chu Feng. Slip menyatakan lokasi untuk bertemu besok, dan lencana adalah simbol dari aliansi sayap.